Oke, jelas teman-teman untuk kondisi suaranya. Yang pertama ini seperti suara di bagian tengah mesin, suara dari stang piston. Dan yang kedua ini seperti di bagian bak kopling, Pak. Namun sekali lagi ini hanya dugaan sementara, Pak ya. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja eksekusi, kita cek and recheck. Namun untuk proses pembongkarannya akan kita skip untuk mempersingkat waktu agar durasinya tidak terlalu lama. Di sini sudah kita bongkar keseluruhan, kita bongkar total dan kita belah. Jadi pusat permasalahannya, pusat yang menyebabkan suara motor ini ngolotrak kasar, Pak. Ini bagian stangnya parah, Pak. Ini gerakannya lumayan parah. Oh, sini kocak parah, Pak ya, untuk bagian stang. Lahar keras sebelah kanan ataupun bagian ke kopling ini juga kena, Pak. Tuh, di sini ada gerakan. Oke. Selanjutnya suara kasar selain daripada setang, Pak, suaranya dari area ini, Pak, dari area rumah kampas ganda ataupun dudukan kampas ganda, di mana untuk ketiga as ini, ketiga pen ini ketiganya goyang, Pak, oblak, ada spasi, ada gerakan. Boring di sini baret parah, Pak. Nah, oke, jelas kelihatan, Pak ya. Tuh, pistonnya tidak terlalu aus, sudah bukan bawaan, Pak. Tuh, kalian lihat sendiri untuk mereknya, Pak ya. Tuh. Untuk bagian capit udangnya, Pak ya, untuk capit udang pemindah gigi. Tuh. Di sini fisiknya karatan, tuh. Besar kemungkinan ini pernah kekeringan oli, Pak. Untuk bagian setang, di sini sudah kita ganti. Berikut lahar keras keduanya sudah kita ganti. Sekarang ini sudah diganti, baru lahar keras keduanya diganti. Untuk pemasangan setang ataupun bandul bisa kalian panaskan untuk bagian karternya agar bisa memuai sehingga akan mudah masuk lahar keras ini. Bisa menggunakan tracker, ditarik dari sebelah kanan, sebelah luar. Nah, untuk cara pemasangan dengan cara manual ini diketok, Pak ya. Cara pengotokannya ini harus tepat. Jangan kita ketok bagian bandul yang atas, Pak ya, karena titik tumpunya ini ada di samping. Kalau misalkan kita pukul dari bagian bandul yang atas, ini dipastikan bakal ngegol, Pak. Untuk bagian keras yang sudah disenter ulang sebelumnya nanti akan mengalami perubahan kalau kita pukul dari bandul yang atas. Untuk pemukulannya kita pukul bagian bandul yang bawah, Pak. Stang menghadap seperti ini. Nah, ini gigi itu bagian ke as gear. Ini ke bagian as kopling. Nah, setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita pasang bagian ini, Pak, bagian capit udang. Perhatikan kedua capit udang ini beda, Pak ya, tuh. Dan di bagian penunjuknya di sini beda. Di sini R dan L. Nah, untuk R ini untuk ke bagian gigi yang terkoneksi ke as gear, Pak ya. Usahakan jangan terbalik. Kalau misalkan terbalik ini tidak bisa terpasang. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang L kita pasang di sini. Nah, selanjutnya kita pasang bagian botolan pemindah giginya. Kita sesuaikan untuk bagian kedua tonjol ini agar bisa masuk ke alur yang sudah berada di botolan klep, botolan pemindah gigi, Pak. Oke. Ujung. Nah, oke, kurang lebih seperti ini, Pak ya. Nah, oke, tuh pas ke bagian alur. Oke, ini yang R, yang bawah yang agak panjang, ini yang atas yang L. Baru kita pasang pen ataupun as untuk penahan capit udangnya, Pak.
Nah, oke. Nah. Ini sudah selesai, ini tinggal dirakit. Tinggal kita pasang bagian karter sebelah kiri. Nah, untuk jadi Supra X125 ataupun Karisma, untuk bagian karter tengah ini tidak memiliki packing Pak ya. Makanya ini wajib mulus Pak, jangan sampai ada luka ataupun lecet bagian karter ini Pak. Kalau misalkan lecet, wah ini bisa bocor Pak. Sulit untuk memperbaikinya ketika mesin sudah dirakit. Ini tinggal kita kasih lem aja untuk menjaga agar tidak bocor. Juga ya. Ini as engkolan Pak. Ini as engkolan. Di sini ada sebuah pengait ataupun seperti per Pak ya. Ini pengunci. Nah, pengait ini harus pas di bagian coakan ini Pak. Nah, coakan ini. Jadi, nah pengait ini harus masuk ke coakan. Kalau misalkan tidak masuk, ini ketika diengkol pasti akan los Pak ya. Akan los. Tidak nyangkut. Nah, dan pastikan di bagian stang Pak ya, kita putar seperti ini stangnya. Kalau misalkan terasa seret ataupun berat, ini tandanya bahwa kesenteran daripada truk as ini ngegol Pak ya, tidak senter. Oke teman-teman, untuk proses perakitan gigi resio ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya perakitan bagian kopling dan bagian magnet. Nah, langkah pertama kita pasang bagian pen sangat kecil Pak, bisa dibilang sepi ini untuk menahan gigi penghubung ke gigi pompa oli. Nah, pen yang tadi yang kecil ini Pak, pen yang kecil ini masukkan ke lubang yang berada di krek as. Nah, yang ini Pak ya. Oke teman-teman, gunakan tang lancip, tang kecil. Nah, oke. Baru masukkan gigi penghubung. Nah, oke. Kita pasang bagian as persneling. Selanjutnya kita pasang bintang-bintang. Nah, di sini juga memiliki dua buah pen yang kecil seperti tadi. Kedua pen kita pasang untuk menahan bintang-bintang yang tadi. Nah, untuk proses pemasangan bintang-bintang Pak, ini jangan khawatir terbalik Pak ya. Kalau misalkan terbalik, maka di bagian lubang untuk bautnya ini tidak akan lurus Pak. Tuh, untuk bagian lubang bautnya maka di sini tidak lurus Pak. Tuh, menceng Pak ya. Jadi tidak akan bisa dipasang untuk bautnya kalau misalkan pemasangan bintang-bintangnya terbalik. Nah, ini letaknya di sini Pak ya. Nah, seperti ini, kunci 10 Bang. Langkah selanjutnya kita pasang untuk per daripada per untuk engkolan Pak. Bos yang ini kita masukkan. Kita pasang untuk gigi Pak, gigi penahan engkolan. Nah, di sini jangan sampai terbalik Pak. Nah, yang ada tulisan out itu keluar Pak ya. Nah, seperti ini.
yang terakhir baru per ataupun pegas. Nah, oke, ini ada dua bos, yang panjang dan yang pendek. Yang pertama kita pasang ini yang pendek ke bagian as kopling, set. Nah, baru yang panjang, set. Nah, proses pemasangan kita pasang kampas selanjutnya plat. Ini kita susun di luar Pak ya. Nah, oke. Nah, untuk pemasangan kampas ini bebas Pak, dibolak-balik pun sama. Ini untuk teman-teman pemula saja Pak, yang sudah berpengalaman, yang sudah sering bongkar-bongkar tahu ya. Jadi tanpa harus dijelaskan kembali. Setelah kita susun seperti ini, rumah kopling yang satunya. Nah, ini ada topnya Pak ya. Ini ada top. Kalau misalkan kurang pas, maka ini tidak rapat. Nah, ini sudah pas Pak. Ini ada 6 per kopling. Di ke-6 per ini yang memiliki baut hanya 3 Pak. Nah, 1, 2, 3. Yang 3 tidak ada baut Pak ya. Nah, inilah, jangan langsung dikencangkan. Untuk baut jangan langsung dikencangkan. Nah, lalu kita sesuaikan bagian tonjolan yang berada di kampas koplingnya. Sambil disesuaikan Pak. Kalau misalkan tidak pas ke bagian coakannya, sambil digeser-geser. Kita pasang, ini jangan sampai lupa terpasang ring, baru kita masukkan kembali. Oke, proses pemasangan kopling ini harus bersamaan dengan kampas ganda ataupun rumah ganda. Akhir mau ya gimana berapa jam mah ngakuan. Nah, pemasangan mur ring kopling ini yang tebal, ring kopling. Nah, ini untuk ring ganda, ring bintang karena ini sudah hancur, sudah pada patah. Ring bintang terlebih dahulu. Selanjutnya ring kedua, ring kecil, output di luar Pak ya. Mur bintang Pak ya. Saya sering menemukan di beberapa kendaraan ketika proses pembongkaran bagian bak kopling, ini murnya banyak yang salah pemasangan. Di kedua mur ini ada perbedaan Pak, yang kecil dan yang besar. Nah, kita sering menemukan ini dibalik, yang besar malah dipasang di bagian as kopling, sementara yang kecil dipasang di as as di kopling ganda. Nah, yang mana seharusnya yang kecil dipasang di sini Pak ya, yang besar di sini. Baiklah teman-teman, untuk pemasangan bagian kopling sebelah kanan ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita pemasangan bagian magnet. Oke, perhatikan. Langkah pertama, untuk bagian magnet kita pasang terlebih dahulu rantai keteng. Oke, setelah rantai keteng terpasang, kita pasang bagian per kecil. Nah, masukkan ke lubang yang kecil ini Pak. Nah, ini ada lubang kecil. Ini per kita masukkan di sini Pak. Nah, selanjutnya kita pasang penahannya. Oke, sudah terpasang lahar bambu. Nah, terus magnet Pak ya. Magnet berikut gigi one way, gigi putaran satu arah. Pasang ring, pasang mur. Oke, selanjutnya pasang gigi penghubung ke dinamo starter. Ring tebal. Ini untuk lampu ke netral Pak. Nah, di sini Pak ya.
Jadi ketika netral di sini nyala, pindah gigi satu nyala, dan seterusnya. Ini ada pernya Pak ya. Nah, jadi terkoneksi ke soket, bukan ini Pak. Ini untuk, nah kalau ini bukan untuk ke netral ataupun ke lampu gigi, melainkan ini untuk speedometer. Selanjutnya memasang buring dan piston. Pertama, susun terlebih dahulu bagian ring, kita pasang ke piston. Kita pasang ring cacing ataupun ring oli. Nah, sambungannya tepat sejajar dengan pen piston. Nah, untuk ujung ring posisikan di samping sebelah pen piston. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ring plat pertama, ujung ring berada di sebelah sini Pak. Mau kita pasang, kita berlawanan arah Pak. Jadi di sini ujung, agar jaraknya berjauhan antara ujung ring yang satu dengan ujung ring yang lainnya. Ring kompresi ada dua. Nah, yang hitam kita pasang di tengah, yang putih yang di atas. Untuk cara saya pemasangan piston ke bagian buring, ini kita masukkan terlebih dahulu ke bagian buring, belum kita pasang ke bagian pistonnya Pak. Ini versi saya Pak, untuk memudahkan memasukkan piston ke bagian linernya, kita pasang untuk piston. Jadi untuk lebih mudahnya, agar tidak mengalami perubahan, ring yang sudah kita susun kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Nah, oke teman-teman, jelas untuk pemasangannya. Kita masukkan sebagian untuk ringnya ke liner sampai mentok untuk pen piston ke bagian linernya Pak. Oke teman-teman, sudah selesai untuk pemasangan piston. Selanjutnya pemasangan bagian head. Jangan sampai terlupakan Pak. Nah, perhatikan untuk pemasangan bagian baut keempatnya ini memiliki sebuah ring. Untuk salah satu ring ada yang beda Pak. Tuh, ring yang 3 ini besi Pak ya, dimana yang satu ini tembaga Pak. Nah, yang tembaga ini pasang di bawah Pak ya, sebelah kanan mesin paling bawah, karena ini alur pompa oli menuju ke sini untuk menjaga oli tidak bocor lewat area ini Pak. Nah, langkah selanjutnya setelah seperti ini, topkan. Sebelum pasang gigi knob, pertama pastikan untuk bagian knob ini harus bergerak bebas Pak. Nah, harus berada di, pokoknya bergerak bebas antara klep in dan X ini dalam keadaan tertutup keduanya Pak ya. Kalau misalkan tidak bisa diputar seperti ini posisi berada di overlap, jadi kedua klep antara in dan X sedikit agak terbuka. Oke, harus bisa gerak seperti ini, lurus seperti ini untuk kedua baut. Selanjutnya kita cari titik top ataupun MA. Jadi untuk bagian piston ini harus berada di titik paling atas, di titik tertinggi. Pada umumnya untuk pengetopan ataupun untuk mencari TMA, kita melihat untuk menentukan titik top ataupun TMA melihat dari bak magnet, melihat dari lubang ini Pak, untuk mencari huruf T di bagian magnetnya. Nah, biasanya mencari huruf T agar pas di bagian bak magnet di lubang ini, karena ini bak magnetnya belum dipasang. Nah, untuk cara pengotopannya Pak, dengan keadaan posisi terbuka seperti ini, kita acuannya jangan ke huruf T Pak ya. Nah, caranya untuk mencari letak piston berada di titik paling atas, mengacunya ke bagian lubang Pak, lubang busi. Ini lubang busi, kita perlu bantuan alat penghubung untuk memasukkan, untuk meraba si piston. Nah,
Kita masukkan seperti ini, lalu kita pegang seperti ini. Lalu untuk bagian krek as sambil diputar, Pak. Dan kita rasakan di sini, Pak. Ini harus ahli perasaan, Pak ya. Ini harus ahli rasa. Kita rasakan bahwa piston benar-benar berada di titik paling tertinggi sambil diputar sedikit-sedikit, Pak ya. Karena ini ujung obeng menyentuh ke bagian piston agar posisi si piston berada di titik paling tertinggi. Ini harus ahli rasa, Pak ya, karena banyak loh, Pak, yang sudah mati perasaan, Pak. Terkadang kalau yang sudah mati perasaan dikira belum masuk, ternyata sudah masuk, Pak ya. Itu sudah mati perasaan. Jadi kita raba, kita rasa. Ini karena tidak bisa diperlihatkan, Pak ya, karena ada di dalam. Oke, itu cara tepat untuk mencari titik TMA ataupun titik mati atas. Baru sekarang kita pasang untuk rantai ketengnya. Nah, perhatikan di bagian gigi noknya. Di sini ada tanda. Nah, tanda titik ini posisikan harus berada di depan. Ini ada coakan, Pak ya. Ini ada coakan tuh kecil. Coakan tersebut harus sejajar dengan, nah, tanda titik ini harus sejajar dengan coakan yang berada di crankcase, Pak ya. Ini untuk pemula saja, Pak ya. Untuk yang pemula yang sudah sering bongkar-bongkar, Pak, ini sudah paham pasti, Pak. Nah, seperti ini. Tuh, perhatikan. Tuh, ini masih belum lurus, ini terlalu ke bawah, jadi kurang ke atas, kita geser satu mata, Pak ya, satu mata rantai. Nah, sini sudah pas, Pak. Di sini sudah lurus. Nah, ini tinggal dibaut. Untuk bagian tonjokan keteng ini kita putar balik berlawanan arah putaran jarum jam untuk mengencangkan bagian rantai keteng. Nah, ini sudah selesai, Pak. Ini sudah selesai, tinggal proses penyetelan bagian klep. Nah, untuk proses penyetingan klepnya, oke, ini akan kita skip. Setelah penyetingan klep dan semuanya sudah terpasang, kita naikkan sang mesinnya ke rangkanya dan kita lihat hasilnya. Suaranya sudah hilang dari kasarnya, apakah masih kelotok-kelotok seperti di video sebelumnya. Ini kita skip dulu untuk proses pemasangan keseluruhan. Oke, teman-teman, untuk kondisi mesin di sini sudah kita pasang keseluruhan, di sini sudah finishing, tinggal kita tes, kita hidupkan suaranya seperti apa. Namun sebelum kita nyalakan, kita dengar sama-sama suara sebelumnya, suara pertama kali datang motor ini seperti apa suaranya. Oke, dengarkan suaranya. Oke, teman-teman, seperti yang kita dengar sama-sama, suara kondisi awal datang motor ini, kondisi suara sebelumnya kalian dengar seperti gimana suaranya, dan kita bandingkan dengan untuk saat ini setelah kita lakukan perbaikan. Oke, teman-teman, kalian bisa nilai sendiri, kalian bisa bedakan sendiri suara kondisi mesin di awal dan untuk saat ini seperti apa suaranya. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya Bara Motor izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.